Selamat datang kembali di keahlian dropshipping digital di sini. Pada minggu keempat, fokus utama kita adalah lalu lintas berbayar, terutama dua platform utama yang saya gunakan dalam pengalaman e-commerce saya selama beberapa tahun terakhir. Saya akan memberikan strategi yang dapat Anda ikuti untuk mempercepat pertumbuhan dan melakukan penjualan dengan lebih cepat. Pengguna lalu lintas organik sebagai bisnis baru dapat menghasilkan proses yang lambat dan membosankan, tetapi ini tetap penting dan harus dilakukan. Untuk memanfaatkan lalu lintas berbayar, hari ini saya akan memandu Anda melalui dua platform yang telah kami persiapkan. Dengan ini, Anda akan terbiasa dan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas yang didukung oleh data untuk mengembangkan bisnis secara menguntungkan. Mari ikuti panduan ini dan temui saya di sana. Pertama-tama, setelah Anda masuk ke Shopify sebagai admin, di bagian navigasi sebelah kiri, klik pada Analytics. Ini contoh merek dari video sebelumnya, dan kita dapat melihat bahwa kita berhasil melakukan lebih dari circular stackers dalam penjualan. Ini adalah merek dropshipping digital yang luar biasa. Hal-hal kunci yang dapat Anda lihat di halaman ini adalah wawasan secara keseluruhan dari sudut pandang yang lebih luas. Anda bisa mengubah jangka waktunya ke hari ini, kemarin 30 hari terakhir, tahun lalu, dan sebagainya. Jadi Anda memiliki kebebasan untuk menentukan waktunya sesuai keinginan. Di baris kedua, kami memiliki tingkat konversi toko online kami, yaitu 2,8%. Artinya setiap 100 sesi toko online menghasilkan 3 penjualan. Ini merupakan tingkat konversi yang baik dan menjadi target terus-menerus. Namun bagi toko baru yang memiliki sedikit lalu lintas, tingkat konversi mungkin di bawah 1,5%. Ini sebabnya kita harus membangun audiens dan meningkatkan tingkat konversi seiring berjalannya waktu. Nilai pesanan rata-rata merupakan metrik lain yang penting. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak keuntungan yang dapat kita hasilkan. Dalam kasus ini, nilai pesanan rata-rata kami adalah tilaga 38,8. Bagaimana kita mendapatkan skor ini? Ya, Andanya harus membagi jumlah penjualan dengan jumlah pesanan. Guna meningkatkan nilai pesanan rata-rata, kita bisa menggunakan penawaran cerdas. Bagian bonus yang membahas hal ini akan segera ditambahkan. Seingat saya, penjualan berdasarkan sumber sosial dan trafik tidak sepenuhnya akurat ketika ada banyak iklan yang dijalankan. Saya lebih suka melihat produk populer berdasarkan unit yang terjual, sesi toko online berdasarkan lokasi, dan sesi toko online berdasarkan jenis perangkat. Semua ini merupakan wawasan data yang penting untuk memahami bisnis dan mencari orang-orang yang tertarik dengan produk dan merek kita. Dengan demikian, kita dapat melayani lebih banyak orang dan menawarkan solusi yang lebih baik kepada mereka sehingga bisnis kita berkembang. Setelah Anda memilih tab beberapa di sini di bawah analitik, langsung dilihat. Bagian ini mencakup lalu lintas langsung ke toko Anda saat ini, jumlah penjualan yang telah dilakukan, sesi, pesanan, lokasi, dan beberapa hal penting lainnya seperti produk terpopuler yang telah dijual hari ini. Di atas tampilan langsung, kita memiliki laporan di mana kita bisa mengamati hal-hal tertentu tentang penjualan. Saya melihat penjualan dari waktu ke waktu dan memecahkannya menjadi periode per jam. Saya juga melihat kapan dan bagaimana toko kami membuat penjualan yang paling banyak. Dalam hal ini, saya bisa melihat tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang menghasilkan lebih banyak penjualan. Dengan ini, kita bisa mengatur iklan dengan lebih baik mengikuti kemunculan pelanggan potensial. Ada banyak metrik lainnya yang dapat kita tinjau dalam laporan Shopify, namun saya lebih suka menggunakan Google Analytics untuk menganalisis demografi pelanggan dan pengguna. Di Google Analytics, kita telah menyediakan ini sebelumnya dalam video terpisah. Di beranda, kita bisa melihat beberapa metrik utama yang bermanfaat. Bagi saya, bagian yang paling bermanfaat adalah audiens yang dapat memberikan gambaran umum tentang demografi, seperti usia dan jenis kelamin. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah kita berhasil menargetkan pelanggan yang sesuai dengan bisnis kita. Kita bisa mengubah metrik utama seperti durasi sesi dan melihat kelompok umur tertentu yang menghabiskan waktu lebih lama di situs. Bagian lainnya yang berguna adalah akuisisi, di mana kita dapat melihat bagaimana penjualan terjadi berdasarkan saluran, media, dan dimensi sekunder. Saya menunjukkan bagian ini agar Anda terbiasa dengan navigasi secara umum. Voice Anda dapat menggali lebih dalam, mencari berbagai tampilan, dan mengamati kapan pelanggan ideal yang kita bahas selama program ini tercipta melalui lalu lintas berbayar. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan informasikan.
Terus ikuti program ini sepanjang minggu ini dan ikuti langkah-langkah besar yang akan kita lakukan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.